Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakul Danwan, NIM H44180442. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir atau makalah ekonomi perikanan yang berjudul Analisis Bioekonomi Sumber Daya Ikan Tuna Indonesia. Mengapa saya memilih judul tersebut? Karena saya merasa penangkapan berlebih atau overfishing itu sudah menjadi kenyataan yang sangat besar di dunia. Menurut FAO, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, memperkirakan bahwa sudah 75% dari perikanan laut dunia itu sudah tereksploitasi penuh. Maka perlunya pemanfaatan dan sumber daya yang cukup baik. Maka kenapa juga saya memilih komoditas ikan tuna, karena pemanfaatan sumber daya perikanan ikan tuna ini masih belum dikelola dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap kelestarian sumber daya perikanan itu sendiri. Maka perlu adanya untuk hal mengatasi terjadinya overfishing. Dengan demikian sangat diperlukan analisis eksploitasi sumber daya perikanan pelagis di Indonesia baik secara biologi maupun ekonomi. Selanjutnya ada beberapa masalah yang saya temukan, yaitu ada 3. Yang pertama ada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan overfishing pada perikanan tangkap. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi sumber daya perikanan tangkap. Dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah terhadap overfishing. Lalu metodenya di sini kami memakai deskriptif dan metode analisis kualitatif. Langsung saja kepada intinya, hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama adalah nilai produksi ikan tuna yang terlihat mengalami fluktuasi setiap triwulannya dengan angka terbesar yaitu 5.060,71 ton dan mengalami kenaikan 90,17% dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya ada estimasi biaya input dari 2007 sampai 2008 terdapat dan tercatat yaitu paling rendah pada jumlah 5,64 juta per ton rupiah dan yang tertinggi pada 7,45 juta per ton. Selanjutnya ada estimasi biaya output. Di sini juga diperlihatkan bahwa pembahasan mengindikasikan bahwa pemakaian rawai tuna untuk penapan tuna di Samudra Hindia sangat menguntungkan karena diperbolehkan dengan kawasan Samudra Hindia menjadi jumlah produksi yang aktual. Lalu kita beranjak kepada kebijakan pemerintah Indonesia. Kebijakan pengelolaan pembangunan perikanan dan kelautan yang diperlukan harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat yang dispesifikkan kepada yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia, yang kedua peningkatan pemberdayaan nelayan, ketiga pengembangan pendidikan, pelatihan, pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya laut dan perikanan. Yang keempat adalah penguatan kelembagaan nelayan di tingkat lokal dan nasional. Dan yang terakhir adalah desentralisasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Selanjutnya adalah penguatan perundang-undangan illegal fishing. Karena illegal overfishing ini sangat rawan pada Samudra Hindia yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Di sini pemerintah Indonesia telah mengatur dengan tegas bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan. Lalu strategi penanggulangan illegal fishing adalah dengan cara di sini illegal fishing ini kita lihat bahwa itu sangat multi actors atau banyak subjek-subjek yang terlibat di sana. Lalu dengan mempertimbangkan efek ganda yang ditimbulkan dari persoalan illegal fishing ini, dapat disimpulkan bahwa strateginya harus menggunakan strategi ke dalam, yaitu internal strategi, dan strategi keluar, yaitu eksternal strategi. Lalu kebijakan strategi pengelolaan sumber daya ikan, juga di sini kita dengan cara sumber daya laut Indonesia memiliki potensi tetapi belum optimal, lalu juga sebagai penghasil devisa negara. Kesimpulannya bahwa produksi ikan tuna ini mengalami fluktuasi yang sangat besar pada tahun ke tahun, lalu jumlah tangkapannya juga mencapai 80% peningkatannya, lalu menggunakan rawit tuna masih produktif untuk masa mendatang, dan yang terakhir adalah pembangunan perikanan dan kesejahteraan rakyat itu diperlukan untuk perikanan tangkap. Sarannya bahwa di sini perlunya dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik sektor dari ikan tuna, dan perlunya pengekatan peraturan pemerintah untuk pemanfaatan dan penangkapan ikan secara legal. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai dari makalah ini, ekonomi perikanan. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.